Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Dari arah Jalan Pemuda memasuki Jalan Pramuka, di sini pembatas jalannya antara jalur cepat dan jalur lambat mulai dibongkar. Apakah nanti sampai ke arah underpass akan dibongkar secara keseluruhan sehingga Jalan Pramuka menjadi lebih lebar, kita belum ketahui. Yang jelas di bagian kanan di sini ada lajur dari Jalan Pramuka yang ke arah barat dan juga yang ke arah timur di sisi seberang dipergunakan untuk keperluan pembangunan tiang-tiang layang LRT Jakarta yang cukup masif di Jalan Pramuka. Selanjutnya ke arah underpass Pramuka menuju ke Matraman. Di kedua sisi underpass juga sedang ada pekerjaan pembangunan tiang-tiang ataupun pilar-pilar yang nantinya membentuk huruf N atau juga yang disebut dengan nama portal. Di atas dari portal-portal tersebut akan membentang girder-girder ya, sehingga membentuk layang LRT Jakarta. Dari keseluruhan area yang dibangun di sepanjang Jalan Pemuda ke arah Jalan Pramuka terus ke Manggarai, maka yang sudah hampir selesai yang kita bisa lihat adalah di perempatan Pemuda Rawamangun ke arah stasiun Velodrome. Dari stasiun Velodrome di sini kita lihat layangnya ya berbelok masuk ke arah Jalan Pemuda, nantinya akan seperti ini dengan satu trek ataupun jalur yang sudah selesai yaitu di sisi utara, sedangkan yang di sisi selatan masih dalam tahap pembangunan. Bahkan sisi utara kemarin sudah sempat diuji coba treknya pada akhir September. Ini adalah Jalan Pemuda yang bertemu dengan Jalan Jatinegara Kaum. Di sini nanti ya, kalau sesuai rencana akan ada jalur layang LRT Jakarta 1C yang menghubungkan stasiun Rawamangun di depan sana dengan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di Halim. Pekerjaan dari layang LRT Jakarta di perempatan Pemuda Rawamangun, tepatnya di depan Arion Mall, di sini secara struktur ya sudah selesai. Kemudian pekerjaan berikutnya yang ada di atas adalah pemasangan dari slab track serta rel bagian sisi selatan ataupun bagian di jalan yang kita lewati. Kemudian di depan nanti kita akan melihat perkembangan dari pembangunan stasiun LRT Jakarta Rawamangun yang merupakan stasiun pertama dari stasiun-stasiun LRT Jakarta di sepanjang Velodrome ke arah Manggarai. Posisi dari stasiun LRT Jakarta berada di sekitar UNJ, tidak begitu jauh dari arah perempatan crossing Pemuda Pramuka serta tol Tanjung Priuk ke arah Cawang dan sebaliknya. Halte Transjakarta yang akan diintegrasikan dengan stasiun LRT Jakarta Rawamangun yang ada di depan sana itu adalah halte Transjakarta Sunan Giri ataupun Kayu Jati. Setelah dari stasiun tersebut juga ada satu halte lagi yaitu halte Rawamangun, namun berada agak sedikit jauh ke arah barat. Area di bagian bawah layang LRT Jakarta di setiap pilar-pilar yang ada di sini tidak lagi ada alat-alat berat ya, karena pekerjaan-pekerjaan struktur bangunan layang itu sudah selesai. Yang ada adalah penempatan dari material-material yang masih tersisa yang mungkin akan dipergunakan untuk keperluan lainnya, meneruskan pembangunan layang LRT Jakarta dari arah Velodrome ke arah Manggarai. Beberapa bagian dari pilar-pilar di sini disambungkan menggunakan girder baja seperti yang ini, mungkin dikarenakan jarak yang cukup jauh. Dan di bagian kanan ini adalah halte Transjakarta Kayu Jati Sunan Giri, sebaiknya mungkin bisa direvitalisasi. Di depan kita di bagian kiri ini adalah akses dari anak tangga yang dibuatkan rangka-rangkanya menuju ke sisi kanan ataupun tengah jalan, kemudian tersambung dengan stasiun LRT Jakarta Rawamangun. Dari bagian atas foto dapat kita lihat di media sosialnya ya, kontraktor pelaksana dari layang LRT Jakarta. Di sini stasiun Rawamangun sendiri sudah ada perkembangan yang cukup signifikan, di mana sudah dipasang beberapa bagian dari eskalator, kemudian ada akses anak tangga, lalu ada area-area komersial dan area-area concourse yang disiapkan. Ini adalah pemasangan dari eskalator yang bisa dipergunakan nanti bagi masyarakat, para pengguna LRT Jakarta untuk naik ke area peron di sisi atas.
Stasiun ini sudah dikunjungi juga oleh Wakil Presiden yang baru yaitu Gibran Rakabuming Raka, serta beliau mengharapkan penyelesaian dari pembangunan layang LRT Jakarta dapat selesai tepat waktu dan bermanfaat bagi masyarakat. Di sini dapat kita lihat mulai dipasang dinding-dinding ya, rangka-rangka untuk mungkin kaca, biasanya seperti itu. Sedangkan di beberapa bangunan, bagian dari bangunan stasiun ini dipasang dinding beton. Lift yang tadinya berada di sisi timur, saat ini lift pekerja itu berada di sisi barat. Lift tersebut ya menaikkan para pekerja ke bagian dalam stasiun agar mudah melakukan aktivitas menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di sisi atas, sementara pembangunan dari akses ya tadi anak tangga yang masih dalam tahap pengerjaan. Ini adalah halte Transjakarta Rawamangun. Nah, di sepanjang Jalan Pemuda hanya beberapa halte Transjakarta yang baru selesai direvitalisasi, sedangkan halte-halte lainnya itu masih merupakan halte yang lama, dan kita bersama mengharapkan halte tersebut dapat direvitalisasi, memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai untuk kepentingan umum seperti toilet, kemudian musola, atau juga fasilitas lainnya yang kalau kita lihat di beberapa area ada fasilitas kesehatan. Semakin ke ujung ke arah Jalan Ahmad Yani atau nanti ketemu dengan Jalan Pramuka, di sini kita lihat pilar-pilar yang mulai berdiri ya, ataupun kolom-kolom yang tadinya pengerjaan masih dalam tahap pondasi, saat ini sudah ada bagian sisi bawahnya. Kemudian sudah ada tulang-tulang besi yang mulai menjulang. Nanti tulang-tulang besi akan dilanjutkan ke atas, dipasang backisting serta ditambahkan besi fabrikasi ya, sehingga membentuk struktur bangunan yang bisa dicor dan menjadi pilar. Di area ini nanti layang LRT Jakarta akan crossing di atas tol Tanjung Priok ke arah Halim dan sebaliknya, dan menyeberang ke arah Jalan Pramuka. Baik, ini adalah video di awal tadi yang kita lihat Jalan Pramuka, pembatas jalannya mulai dibongkar ya dari arah ujung perempatan menuju ke arah halte Transjakarta di sini. Pembongkaran dari pembatas jalur cepat dan jalur lambat ini juga kita sempat lihat waktu itu di Jalan HR Rasuna Said, terutama yang di sisi barat, karena saat ini jalur HR Rasuna Said sisi barat tersebut sangat lebar dan penghijauannya digeser ke sisi pinggir jalan. Di sisi tengah jalan atau sisi kanan kita ini pilar-pilar juga sudah mulai berdiri. Di area ini nanti akan berdiri stasiun Pramuka BPKP. Kemudian stasiun tersebut akan terintegrasi dengan halte Transjakarta Simpang Pramuka di sekitar perempatan Ahmad Yani, Pramuka, dan juga Pemuda. Di bagian dalam area konstruksi dapat kita lihat casing-casing ataupun pipa-pipa besi yang dipergunakan untuk membuat tiang-tiang pancang ke dalam tanah ataupun bore pile yang bagian atasnya akan menjadi pondasi bagi tiang-tiang ataupun pilar-pilar layang LRT Jakarta. Satu lagi halte yang ada di sini kita juga lihat, ini haltenya masih lama di Jalan Pramuka. Banyaknya tiang-tiang yang mulai dibangun di Jalan Pramuka berarti pembangunan di sini sudah mulai masif. Di bagian dalam barusan itu ada satu area yang dibuat kotak untuk keperluan pondasi. Di bagian pinggir itu dipasang ya, dipancangkan besi-besi. Itu sheet pile baja yang berfungsi untuk menahan tanah yang bagian pinggir tidak masuk ke tanah yang sudah digali di area pondasi. Kemudian ekskavator di sini ada breaker nampaknya untuk memecah dari beton-beton dan juga aspal-aspal bekas jalan, sehingga proses pembangunan dari pondasi ya membentuk tiang dapat dilakukan. Ada satu kren juga di sini mengangkat beton ya di sana. Untuk Jalan Pramuka yang menuju ke arah underpass di sini benar-benar menyempit sehingga membuat antrian kendaraan ya. Jadi bagi sahabat kami yang melewati Jalan Pramuka bisa mengambil jalur lambatnya, atau nanti kalau memang dibongkar kita akan menunggu ya dari penyatuan jalur cepat dan jalur lambat.
Untuk proses pengeboran, pembuatan bore pile biasanya seperti itu ya, disiapkan air ya. Tadi ada tangki-tangki air di bagian dalam area konstruksi. Kemudian di depan ini ada satu alat berat namanya rotary drilling rig ataupun mesin bor penggali lah ya, mesin menggali tanah yang bagian kepalanya berbentuk bulat. Di dalamnya ada semacam pisau-pisau yang akan mengeruk tanah, nanti dinaikkan ke atas dan dimasukkan ataupun di loading ke truk-truk yang sudah siap membawa tanah keluar dari area konstruksi. Di bagian dalam di sini dapat kita lihat para pekerja yang menyiapkan besi-besi fabrikasi ya berbentuk bulat, itu akan dimasukkan ke dalam tanah yang sudah digali menggunakan casing tadi, kemudian dicor. Nah, ini besi fabrikasinya berbentuk bulat mulai selesai. Kemudian nanti besi fabrikasi ini akan diangkat oleh si crane, dimasukkan ke dalam lubang yang sudah disiapkan oleh rotary drilling rig di depan. Diameter besinya, tulang besinya lumayan ya tadi pada saat diangkat oleh salah satu pekerja. Cukup banyak rotary drilling rig yang kita perhatikan di Jalan Pramuka ya, karena proses pengerjaan dari penggalian masih berlangsung seperti ini contohnya. Nah, pergerakan alat-alat berat yang ada di sini memang membutuhkan space ya ataupun ruangan, sehingga jalan ini pembatasnya digeser agak ke arah jalanan kendaraan sehingga membuat jalannya menjadi lebih sempit. Jadi harap dapat dihindari ya, karena di bagian depan nanti yang ke arah underpass itu sudah digabungkan dengan yang dari utan kayu. Halte-halte Transjakarta yang berada di sekitar area pembangunan di Jalan Pramuka di sini masih berfungsi untuk menaik turunkan penumpang ya. Kalau sebelumnya yang ada di Jalan Pemuda itu sampai membuat halte-halte sementara, mungkin nanti kalau sudah masif di area ini akan juga dibuat halte-halte sementara. Bagi kendaraan-kendaraan roda 4 baiknya tetap di jalurnya saja, karena di depan itu tetap satu jalur sampai ke arah underpass. Jadi kalau ingin memotong mungkin akan membuat lebih tersendat dari sebelumnya. Di bagian dalam di sini alat beratnya ada crane. Ada dua sisi. Kemudian ini para pekerja, kita belum tahu ini meluruskan dari besi-besi kecil ya, kawat gitu untuk pengikat dari tulang-tulang besi yang akan dimasukkan ke dalam tanah. Baik, ini adalah area sebelum underpass Pramuka, dan di sini ada stasiun Pasar Pramuka nantinya. Nah, stasiun ini akan terintegrasi dengan halte Transjakarta yang tadi. Kemudian ke arah underpass di sini jalur kendaraan itu diarahkan ke underpass, baik itu roda 2 dan juga roda 4 ya. Dikarenakan di sekitar underpass di kedua sisi ini sedang ada proses pembangunan dari pilar-pilar layang LRT Jakarta seperti di awal video, yang akan tersambung satu sama lain membentuk huruf N ataupun portal. Nantinya jalur layang LRT Jakarta di sini akan crossing di atas rel kereta yang menghubungkan kereta dari arah Jatinegara ke arah Senen. Setelah pilar-pilar tersebut ya melewati underpass, maka akan menyatu lagi dengan satu pilar saja ke arah flyover Pramuka yang menuju ke Jalan Tambak di sana. Namun layang LRT Jakarta itu akan minggir ke kiri. Ya, ini sudah masuk zona 2 karena hanya ada 2 zona pembangunan. Minggir ke arah kiri berdampingan dengan flyover ya, dan mungkin jalur di kiri pasti nanti akan menyempit dikarenakan proses pembangunan. Nah, itu layangnya akan menyusuri samping flyover, juga turun ke arah stasiun LRT Jakarta Matraman yang ada di ujung
Sungai Ciliwung di sana, jembatannya ke arah pertigaan titik temu dengan Jalan Tambak serta ke arah Jalan Proklamasi. Penempatan layang LRT Jakarta di sekitar sini ditempatkan di sisi kiri atau selatan di mana kita berada. Itu dikarenakan di sisi utara sudah ada layang juga ya dari arah tadi Pramuka yang masuk ke arah Salemba. Mungkin akan lebih mudah membuat di area ini. Walaupun yang kita ketahui nanti di depan sana ya itu akan lebih padat dari sebelumnya, mungkin bisa saja akan ditutup dan kendaraan dialihkan ke jalur lain. Misal ke depan RSCM misalnya yang sekarang satu arah, tapi kita belum tahu ya. Atau diarahkan lagi ke Slamet Riyadi masuk ke arah Manggarai. Baik, kita barusan melewati area Slamet Riyadi ke arah Manggarai ya, tidak melewati tadi jalur yang sangat padat di titik temu Jalan Flyover Pramuka Matraman dan juga Proklamasi. Seperti yang kita ketahui, stasiun Manggarai sendiri tahun depan ya 2025 akan menjadi stasiun sentral. Namun aksesnya masih belum, kalau kita bilang belum luas, belum nyaman seperti akses stasiun Gambir. Nantinya tentu masyarakat ya mengharapkan akses yang lebar menuju ke stasiun sentral, mengingat kereta jarak jauh itu akan dipindah ke stasiun Manggarai. Di bagian kiri ini persis di area pinggir dari bagian dari stasiun Manggarai ya, ada trotoar yang dipergunakan untuk berjualan, kemudian juga untuk hal lainnya. Mungkin juga ada hunian di sana. Nah, area-area inilah yang perlu ditata ya. Tambah lagi di sisi tengah ini juga dimanfaatkan untuk parkir kendaraan. Tampaknya area tersebut memang ada pasar ya di sana, sehingga perlu pengaturan area parkir, kemudian juga area berjualan sehingga jalan kendaraan dapat melewati area tersebut dengan nyaman, apalagi ingin menuju ke stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral. Sebelah kanan ini adalah terminal Manggarai. Nah, terminal ini kalau kita perhatikan ya tidak begitu banyak aktivitas dibandingkan dengan halte Transjakarta Manggarai. Tadinya di sini ada Kopaja ya, Kopaja 66, kemudian kalau tidak salah ada 68, lalu ada Metro Mini yang ke arah Pasar Minggu. Dulu cukup ramai, saat ini sudah bertransformasi menjadi Mikrotrans dan juga transportasi lainnya. Di bagian tengah jalan di sini mulai ditutup ya, kemudian pagarnya juga mulai dibongkar. Ada tanah-tanah yang ditaruh di bagian tengah. Area ini akan menjadi area stasiun LRT Jakarta Manggarai. Jadi stasiunnya itu tidak berada di dalam stasiun KAI ataupun KRL Manggarai, melainkan di titik temu Jalan Minangkabau di sini dengan Jalan Sultan Agung. Lalu untuk bisa terhubung ya, ada jembatan penyeberangan orang ya, integrasi dari stasiun LRT Jakarta ke arah halte Transjakarta terlebih dahulu, halte Transjakarta Manggarai, terminal Manggarai, lalu terhubung dengan stasiun KAI KRL Manggarai melewati jembatan penyeberangan orang yang sudah ada, tepatnya di sisi barat. Nah, stasiun LRT Jakarta Manggarai itu akan berada di titik sini sampai ke arah mungkin ya, di sekitar tulisan khusus busway di sana. Apabila pembangunan dimulai di area ini ya, belum dimulai, kita sudah lihat ini kepadatannya cukup luar biasa. Maka pada saat dimulai mungkin saja jalan ini penutupannya akan lebih lama dibandingkan dengan saat ini. Tadi kita sempat baca ada spanduk ya, penutupan jalan dari jam 22 sampai jam 4 pagi malam hari, dikarenakan proses-proses pekerjaan yang berlangsung. Mungkin pada saat pembangunan stasiun akan lebih lama lagi penutupannya, mengingat jalur ini jalur sangat padat dan akan banyak alat-alat berat di sekitar sini ya, melakukan proses-proses kegiatan pembangunan struktur-struktur pondasi, kemudian tiang dan struktur dari stasiun itu sendiri. Jadi diharapkan bagi para pengendara untuk mencari jalur alternatif, karena ini benar-benar akan sangat sempit nantinya.
Di bagian pinggir dari Jalan Sultan Agung ya, dapat kita lihat di sini trotoarnya hanya sedikit saja. Kemudian langsung ada toko-toko ya. Dengan begitu para pejalan kaki mungkin benar-benar harus aware pada saat melalui jalan ini dikarenakan trotoar yang cukup sempit, bahkan terkadang harus turun ke jalan ya, dan arus kendaraan seperti ini. Biasanya yang bikin padat adalah titik temu tadi dengan jalan di samping rumah susun Pasar Rumput. Dan barusan juga ada yang parkir ya. Nah, kurang lebih trek dari layang LRT Jakarta berada di samping halte Transjakarta Pasar Rumput, yang kita harapkan bersama ya sampai ke arah Duku Atas ya, dan itu masuk fase 1C. Nah, dengan tersambung nanti fase 1C di jembatan penyeberangan multiguna ya, maka LRT Jakarta akan bisa terintegrasi dengan yang di bagian kiri, yaitu LRT Jabodebek melewati JPM yang ada di sana, serta di seberang itu ada stasiun KRL KAI Sudirman. Kemudian ditambah lagi stasiun MRT Jakarta Duku Atas BNI, serta stasiun kereta bandara BNI City, atau juga ada stasiun KRL-nya. Posisi dari stasiun LRT Jakarta kalau kita lihat secara desain persis berada di pinggir sini, tepat di area sisi waduk ya, di pinggir jalan Galunggung. Ini jalan Galunggung. Kemudian nanti mungkin akan terintegrasi dengan jembatan penyeberangan multiguna dan memudahkan mobilitas masyarakat. Nah, kawasan Duku Atas sendiri memang dirancang untuk menjadi kawasan TOD ataupun Transit Oriented Development yang cukup besar, dikarenakan menjadi titik temu dari berbagai moda transportasi seperti KRL, kemudian MRT, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, serta Transjakarta dan kereta bandara. Di desain ini kita tidak lihat jembatan penyeberangan multiguna ya, jadi stasiun LRT Jakarta Duku Atas berada di samping dari landmark. Di depan sana itu adalah layang dari LRT Jabodebek yang dipakai untuk manuver trek. LRT Jabodebek sendiri juga punya rencana untuk diteruskan ke arah Pejompongan, lalu ke arah Senayan, Grogol, kemudian ada juga rencana ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Namun realisasinya kita akan lihat ke depan. Satu hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah tidak terhubungnya halte Transjakarta Duku Atas 2 yang ada di sisi bawah tadi di dekat landmark ke arah stasiun LRT Jabodebek Duku Atas. Jadi para penumpang pada saat pindah ya dari halte Transjakarta Duku Atas 1 naik JPO, kemudian ke Duku Atas 2 keluar ke jalan raya, baru naik lagi ke stasiun LRT Jabodebek. Baik, kita sudah sampai di Jalan Sudirman ya. Yang kita perhatikan di sini jalur pesepeda dimanfaatkan atau dipergunakan lebih banyak oleh para pesepeda motor ya. Kemudian jalur pejalan kaki juga dipakai untuk parkir. Semoga bisa ditertibkan. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.